Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhiran وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتسليما كثيرا وبعد. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Isnai Mubarakah, seluruh pengurus takmir, poros ini sepuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, dengan ketetapan keimanan yang Allah kuatkan hati kita sehingga kita dimampukan oleh Allah taala mengisi setiap shaf-shaf di masjidnya Allah, menjalankan salah satu fungsi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, dan menjadi kewajiban kita untuk menunaikannya, dan menjadi salah satu, mudah-mudahan jadi salah satu pembuka daripada pintu surga di akhirat kelak kepada kita semuanya. Salam dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan supaya senantiasa salawat yang kita perbanyak kepada baginda Rasulullah Muhammad ini menjadi kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Man shalla alayya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolawat kepada satu kali, maka Allah akan balas salawat itu kepada kita sebanyak 10 kali. Maka sesungguhnya tidak ada, sama sekali tidak ada ruginya bagi seorang mukmin yang kemudian di dalam setiap harinya tidak lepas daripada zikir Allah, wabil khusus berkaitan dengan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Isnai Mubarakah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebelumnya mungkin perkenalan nih. Nama saya Muhammad Hanif Alimi, dan betul tadi disampaikan mungkin lebih sepindah bridging baru pertama kali ke sini. Tapi kalau di area Mojosongo mungkin sudah beberapa kali, termasuk beberapa kali mengisi kajian di daerah Masjid Al-Islam Bonoloyo itu, dan beberapa kali. Kemudian kemarin juga Idul Adha, berlama di daerah Mojosongo juga untuk Idul Adha. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan ini Allah hadirkan kita bersama-sama di pengajian gerbang surga kita akan bakal sholat subuh berjamaah bareng warga. Ini sebuah lompatan kebaikan yang Masya Allah luar biasa kita disampaikan. Bahwasanya kalau di jamaah subuh ini alhamdulillah istiqomah konsisten, dan ini adalah suatu hal yang menjadi kebanggaan bagi kita. Di saat barangkali kalau setiap pagi itu aktivitas, terutama hari Ahad libur, itu banyak sekali aktivitas yang mungkin menarik bagi kalangan kita. Kita bisa ngejek ikut siap-siap ngambil sepatu, ngambil kaos kaki, apa? Rame permanahan, siap-siap aja CFD, dodolan dan seterusnya. Mungkin ada kegiatan yang lainnya nih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk bermajlis ilmu. Dan ini merupakan doa yang Rasulullah SAW sampaikan nih. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, atau kama qala Rasulullah fi hadisihi, ya Allah berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Enjing bibar subuh, kemudian sarapannya bukan sarapan nasi riyen, sarapannya sarapan ilmu, majelis ilmu. Majelis ilmu itu di teng masjid, teng rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah langkah awal yang baik bagi kita, dan jangan kita sia-siakan. Bisa jadi panjenengan istiqomah ngaji setiap subuh atau di waktu-waktu yang lain,
itu merupakan kemudahan yang Allah hadirkan kita untuk masuk ke dalam jannahnya. Dan ini kita tidak tahu amalan apa yang Allah mudahkan bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Ya, ada satu kisah Imam Hasan Al-Basri. Ketika itu ada seorang pemuda, yang mana seorang pemudanya ini ahli maksiat, monten betul-betul absen. Kemudian setiap malamnya itu bermaksiat, berzina, berjudi dan seterusnya. Setiap harinya itu dipenuhi dengan kemaksiatan. Di akhir kemudian di suatu waktu kemudian dia itu kemudian tiba-tiba merasa sakit dan merasa bahwasanya ajalnya itu sudah dekat. Nah, ketika merasa ajalnya itu sudah dekat, barulah kepikiran, sudah takut nanti nasibnya di akhirat itu bagaimana. Nanti kemudian ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana. Akhirnya apa? Seorang pemuda tadi yang kehidupannya penuh dengan kemaksiatan meminta kepada ibundanya, berpesan kepada ibundanya wasiat terakhir, wahai ibunda, jika nanti aku meninggal dunia, maka jangan ada yang mengurus jenazahku kecuali engkau meminta kepada Imam Hasan Al-Basri untuk mengurus jenazahku. Artinya apa? Yang memandikan, yang mengkafani. Pemuda tadi berwasiat minta kepada ibundanya agar ibundanya ini minta kepada Imam Hasan Al-Basri untuk memandikan, mengkafani, mensolati dirinya ketika dia sudah meninggal dunia. Ibundanya ini juga merasa bingung, mengakui kan banyak maksiat orang yang paling kotor dibandingkan dengan orang yang paling kotor di zaman tersebut, minta kepada orang yang paling suci di zaman tersebut, kepada Imam Hasan Al-Basri untuk mengurus jenazah putranya. Bahasa sekarang tapi kemudian ketika anaknya meninggal dunia sudah wafat, ibundanya betul minta kepada Imam Hasan Al-Basri untuk mengurus jenazah putranya. Dan Imam Hasan Al-Basri ini kemudian malu, tidak ada rasa segan, tidak ada rasa jijik. Saya tak urus jenazahnya kayak maksiat, mengkul jenazahnya tadi dirempi, menurut gedung-gedung. Beliau tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengurus dengan khusyuk, dengan tenang sampai kemudian selesai disolati, sampai kemudian dimakamkan. Selesai. Kemudian bisa Imam Hasan Al-Basri ini bermimpi bertemu kepada seorang pemuda tadi yang diurus jenazahnya tadi, berada di taman yang sangat indah, memakai pakaian yang sangat indah, dan nampak wajahnya itu penuh dengan kebahagiaan. Kemudian ditanya, apa yang menyebabkanmu menjadikan Allah itu memberikan keutamaan seperti ini? Padahal dulunya di dunia ahli maksiat, di dunia tidak pernah ibadah sama Allah, tidak taat sama Allah. Kemudian apa? Kemudian tadi menjawab, hal ini didapatkan karena Allah mengampuniku di saat Allah di penghujung akhir usiaku. Akhirnya kekhawatiran tadi, artinya apa? Kekhawatiran tadi tentang akhirat menjadikan dirinya itu bertobat kepada Allah di saat-saat terakhir usianya. Dan yang kedua, bersebab apa? Bersebab Imam Hasan Al-Basri, kata seorang pemuda tadi, yang telah dengan ikhlas, dengan rela mengurus jenazahku dan bahkan memintakan ampun kepada Allah, dan Allah kemudian mengabulkan doa ampunan dari Imam Hasan Al-Basri. Jadi orang ini kemudian Allah takdirkan masuk dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Tapi ini bukan berarti pengertiannya, bukan berarti wah terus maksiat terus, ujungnya usia tak tobat sama Allah. Ya bukan begitu. Tidak ada orang yang bisa menjamin ketika penghujung usianya itu apakah dia mampu di dalam lisannya itu bertobat kepada Allah atau kemudian justru sebaliknya. Maka tugas kita yang masih hidup sekarang ini, kita berusaha untuk istiqomah dalam segala ketaatan dan kebaikan sehingga Allah takdirkan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana keteladanan, bahwasanya warisan terbaik itu bukan harta, bukan keturunan, melainkan keteladanan dan keikhlasan serta ketaatan.
kita mengambil ibrah pelajaran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Mumtahanah di ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina amanu ma'ah. Allah Subhanahu wa taala jadikan, sungguh Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita, yakni apa? Uswah hasanah, contoh suri tauladan yang baik di dalam contoh yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam walladzina ma'ah, dan orang-orang yang senantiasa bersamanya. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita melihat sirah, bahwasanya Nabi Ibrahim itu merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang mana dari dua keturunannya itu akan melahirkan para nabi dan rasul. Dan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, ini terlahir daripada keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah astafa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih memilih daripada keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Nanti di antaranya ada Kinana, ada Fihr. Fihr itu yang kita kenal dengan Bani Quraisy, suku Quraisy. Niku nanti keturunannya itu dari seorang bernama Fihr tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih daripada keturunannya Fihr tadi atau keturunannya Quraisy ini adalah dari Bani Hashim. Bani Hashim itu sinten? Dia menikah kakek buyutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau bapaknya Abdul Muttalib. Kalau kita tahu bahwasanya Abdul Muttalib itu nama aslinya itu bukan Abdul Muttalib. Jadi dikisahkan ketika kakeknya ini yang nama aslinya adalah Syaibah, nama panggungnya itu Abdul Muttalib, nama aslinya itu Syaibah. Syaibah ini suatu ketika bersama dengan pamannya namanya Muttalib niku pergi ke Mekah. Ketika itu pamannya namanya Muttalib ini memakai baju yang bagus, yang indah. Baju yang bagus, baju yang indah, mungkin yang saat saya baru mungkin dipakai. Tapi si Syaibah tadi memakai baju yang compang-camping, baju yang lusuh compang-camping. Akhirnya penduduk Mekah ini melihat, wah, lah kayak Muttalib ini kok kalau bocah cilik pakaiannya kok lusuh. Akhirnya dijuluki anak kecil tadi dengan nama Abdul Muttalib atau hambanya Muttalib. Dikiranya Syaibah ini adalah budaknya Muttalib. Akhirnya kemudian penduduk Mekah memanggil anak kecil tadi dengan nama Abdul Muttalib, yang mana itu adalah kakek Nabi SAW. Kemudian Abdullah, kemudian Muhammad SAW. Yang mana garis keturunannya ini adalah garis keturunan yang mulia sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dan kita tahu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai uswah hasanah, sebagai contoh ketaatan yang paripurna, keikhlasan yang sempurna, dan juga keteladanan kepada kita. Bahwasanya karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki ujian, yang mana ujian yang Allah berikan itu tidak main-main gitu. Kalau kita breakdown di ujian Nabi Ibrahim itu dari awal, dari beliau terlahir, kemudian ayahnya sendiri yang merupakan ayah daripada Nabi Ibrahim, yaitu Azar, itu malah kemudian membuat patung, padahal anaknya ini menyampaikan dakwah tauhid, tapi bapaknya ini malah bukan hanya menyembah, tapi pembuat Tuhan, patung tadi. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang lainnya, sampai kita kenal dengan sekarang yang syariat itu terus ada, dan sampai kepada zaman Nabi Muhammad SAW adalah syariat mengenai kurban. Di dalam surat Al-Kautsar yang insyaallah kita semuanya sudah hafal, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Syariat berkenaan dengan kurban ini merupakan syariat yang Allah
juga wujudkan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Syarat yang lain apa? Misalkan berkaitan dengan haji, dengan umroh dan seterusnya. Nah, maka coba kita mempelajari satu demi satu berkaitan dengan keteladanan beliau Nabi Ibrahim Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama tadi kita bahas mengenai ujian berkaitan dengan beliau dan juga ayahnya yang mana tidak beriman dan kemudian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tugas yang berat ya. Beberapa nabi itu ada yang ayahnya itu seorang mukmin, bahkan ayahnya sendiri nabi. Di antaranya Sinat, misalkan Nabi Daud alaihissalam memiliki putra Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu itu garis keturunan. Tadi kita tahu kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan dari seorang ayah yang kemudian menyembah dan juga membuat patung tadi. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-An'am ayat 74. Wa idz qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qala Ibrahimu li abihi azar wa tattakhidhu asnaman alihan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, layakkah engkau menjadikan berhala sebagai Tuhan, sebagai alihah, sebagai sembahan? Ini Allah kalau maka fi dhalalin mubin. Sungguhnya aku melihat engkau dan kaummu fi dhalalin mubin, dalam kekeliruan yang nyata. Jadi nasihat yang Nabi Ibrahim sampaikan kepada ayahnya, dan ini bukan mudah nih. Kalau kita sebagai orang Jawa barangkali ketika ingin nasihati kepada orang yang baik kepada kita, sering bantu kita, itu banyak kemudian kewu-kewu, harus akeh wangi aku bantu aku minta nasihat itu berikan rasa-rasanya tak enak. Dan ini apalagi kepada ayahnya sendiri yang mendidik sampai kemudian membesarkannya. Ini tidak mudah. Maka yang beliau sampaikan dengan kalimat coba berlogika, Tuhan, kemudian kenapa engkau menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan, padahal patung-patung itu tidak bisa ngapa-ngapain. Nabi Ibrahim coba mengajak berlogika kepada ayah. Dan juga ya, di dalam surat Maryam ayat 42, di kalimat yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sampaikan, "Qala ya bi ya abadi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an." Ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya, Nabi Ibrahim kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang la yasma', tidak mendengar, wa la yubsir, tidak bisa melihat, wa la yughni anka syai'an, dan tidak bisa menolong kamu dengan sesuatu pun." Diajak untuk berpikir. Jadi tidak semerta-merta kemudian melarang. Kalau dalam kitab Sirah, pada akhirnya Nabi Ibrahim kemudian mengajukan patung. Di awal-awalnya Nabi Ibrahim menyampaikan dengan tadi, coba dengan berlogika. Apakah dengan patung yang dibuat ini bisa tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa memberikan kemanfaatan sesuatu pun? Kenapa kemudian dibuat dan kemudian disembah? Jadi ujian yang pertama yang Allah hadirkan dengan sempurna. Apapun Nabi Ibrahim menyampaikan, ternyata hidayah itu tidak dijemput oleh ayahnya dan sampai meninggal, sampai mati dalam keadaan kafir. Ujian pertama yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang berikutnya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini ditimpa ujian yang berikutnya. Ini apa? Ketika sudah dewasa dan kemudian sudah usia sepuh, beliau belum punya keturunan. Bahkan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang baik. Rabbi habli minas sholihin. Diberikan keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Sampai kemudian beristri-istri yang pertama bernama Sarah, sampai usia sepuh juga tidak dikaruniai keturunan. Akhirnya Sarah ini kemudian mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar, yang mana dikatakan dua dari budaknya,
Kemudian dengan Hajar juga belum dikaruniai anak sampai beberapa tahun, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, yang sudah beliau nanti selama puluhan tahun sampai kemudian usia sepuh, barulah kemudian Allah hadirkan putra yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Di ujian yang berikutnya ini masih berkaitan dengan keluarga kalau tadi ayatnya. Ujian yang keduanya yang mana kita sudah tahu Nabi Ismail alaihissalam terlahir, kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Ibrahim, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk berhijrah, untuk berpindah tempat. Yang mana dulunya Nabi Ibrahim itu tinggal di tempat yang sejuk, di tempat yang nyaman di daerah Syam, di daerah Palestina, di tempat yang aman yang sejuk, berpindah ke arah selatan. Kalau kita tahu ya, posisi Madinah dan Mekah itu bagaimana? Posisi Madinah itu di utaranya Mekah maupun selatannya Mekah. Madinah itu utaranya Mekah maupun selatan Madinah itu utaranya Mekah maupun selatannya. Utaranya gitu. Terus gitu. Maka kalau yang sudah pernah ke Madinah, Masjidil Nabawi itu kan kiblatnya itu ke arah selatan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu diminta oleh Allah untuk berpindah hijrah dari sebelah utara Syam, bergerak ke selatan terus sampai ke Mekah, indah Baitul Muharram, di sekitar Baitul Muharram, yakni Ka'bah. Apa yang Allah perintahkan? Nabi Ibrahim dimintakan untuk ke sana dan meninggalkan istri dan juga anaknya Nabi Ismail yang tadi sudah ditunggu bertahun-tahun masih kecil, ditinggalkan di sana. Ujian berikutnya masih berkaitan dengan keluarga. Anak yang sudah ditunggu selama bertahun-tahun, kemudian Allah perintahkan untuk meninggalkan mereka berdua di daerah Mekah atau di sekitar Ka'bah. Apakah kalau kita pikirkan kepada diri kita sendiri, apakah kita rela ketika kita meninggalkan anak kita, istri kita, jangankan di tempat yang nyaman, itu tempatnya masih bersam, masih tandus, belum ada orang yang lain yang ada di sana. Ijen dua orang sendiri, satunya ibu-ibu, dia sudah berusia, yang satunya masih kecil, masih bayi. Zaman sekarang ya, kalau berniat bayi itu kan proteinnya kan luar biasa. Per 2 jam dikasih susu, belum nanti pampersnya harus diganti, belum nanti naik rewel dan seterusnya. Ini bayangkan, di tempat yang sebelumnya nyaman, kita pindah ke tempat yang gersang. Bayi itu kalau kena udara yang kemudian lebih panasnya bersumur. Dan ini tempatnya seperti itu, bukan Mekah sekarang ini. Barangkali kalau jemaah haji atau umroh ketika di waktu-waktu yang musim panas, panasnya luar biasa, atau sebaliknya di musim dingin, itu juga dinginnya luar biasa, atau bahkan sampai kakinya pecah-pecah dan seterusnya. Nah ini kita bayangkan, kita coba ambil ibrah pelajaran ini. Allah Subhanahu wa taala perintahkan pindah ke sana, kemudian Hajar ini dengan penuh pertanyaan nanyakan kepada Nabi Ibrahim, sebab meninggalkan di tempat ini seperti apa? Kemudian di akhir pertanyaannya adalah, apakah Allah yang memerintahkan hal ini? Maka Nabi Ibrahim menjawab iya. Maka Hajar mengatakan, kalau ini perintah Allah, maka niscaya Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan ini ketahuan yang luar biasa yang disampaikan oleh Hajar. Dan ini menjadi contoh pelajaran bagi kita juga. Di saat mengunsur dolar ini sudah 18.000 ke atas, kemudian di saat banyak sekali bahan pokok yang naik, panjenengan yang mungkin sering servis motor, saya kemarin coba servis itu, Pak, oli sekarang berapa? Berpindah sampai angka 90 ribuan. Saya cari yang murah 70 ribu, padahal dulu cuma 50 ribu, 40 ribu gitu. Di saat kondisi demikian, bagaimana kemudian keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di saat Hajar yang kondisi seperti itu tidak membawa perbekalan apapun, hanya kemudian jembatan
yang di bawah sedikit saja, ketauhidan yang luar biasa, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika perintah itu atas perintah Allah, maka tidak akan pernah Allah itu meninggalkan kamu. Betul Nabi Ibrahim kemudian kembali ke Syam, tinggallah berdua. Dan inilah kemudian nanti muncul syariat tentang sa'i dari bukit Safa Marwah 7 kali, kemudian juga tentang Zamzam, dan kemudian rukun-rukun ibadah umroh dan haji yang lain. Ini ujian berkaitan dengan keluarga, ayahnya, kemudian putranya. Sebelum berpindah ke ujian keluarga lagi yang Nabi Ismail AS yang nanti diberikan Abu Sulit, ada ujian berkaitan dengan sosial masyarakat. Ini apa? Yang pertama berkaitan dengan dakwah ketauhidan tadi. Nabi Ibrahim AS yang sudah merasa masyarakatnya ini sudah jahil luar biasa dan banyak sekali penyembahan kepada patung, di mana nanti Nabi Ibrahim akan menghancurkan seluruh patung yang ada di saat kaumnya itu sedang berpergian, sedang kosong, dan meninggalkan sisa satu patung yang besar untuk diberikan Ka'bah. Dan nanti terjadilah percakapan antara beliau Nabi Ibrahim dengan raja yang kemudian juga dengan kaumnya berkaitan dengan berhala yang disisakan satu, yang endingnya nanti adalah Nabiullah Ibrahim AS diuji dengan para kaumnya untuk membangga Nabi Ibrahim AS. Sebagaimana Allah katakan berikan dalam surat As-Saffat ayat 95 hingga 98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu banu lahu bunyan falqahu fil jahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan yakni untuk membakar Nabi Ibrahim dan lemparkanlah dia ke dalam api yang jahim, dalam api yang kemudian menyala-nyala. Jadi seluruh penduduk mengumpulkan kayu bakar di satu tempat, dikumpulkan semuanya. Berarti ada seluruh penduduknya ini melawan dari dakwah ketauhidan namanya Nabi Ibrahim AS. Dikumpulkan seluruh kayu bakar di sana. Kemudian apa? Nabi Ibrahim AS setelah kayunya dibakar dengan api yang menyala-nyala, Nabi Ibrahim dimintakan untuk dilemparkan ke sana. Dengan kondisi yang sudah terikat, tidak bisa ngapa-ngapain, dilemparkan ke sana. Kemudian fa'awadu bihi kaidan faja'alnahum asfalin. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dengan ancaman yang diberikan Nabi Ibrahim AS tentunya tidak gentar, tidak merasa takut terhadap ancaman. Bukan hanya pembunuhan, tapi ancamannya selain daripada pembunuhan, jasadnya kalau sudah dibakar sedemikian rupa tidak ada sisanya lagi. Ibaratnya kalau gosong kabel, abunya pun sudah hilang karena dengan api yang sangat besar. Kemudian berkaitan dengan kaumnya, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan Allah selamatkan Nabi Ibrahim AS. Dan satu perkataan doa yang Nabi Ibrahim ucapkan dengan kalimat yang simpel yang sering kita baca barangkali, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dengan doa simpel ini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengamatkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 69, qulna ya narumuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api, jadilah dingin, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Dan ulama tafsir sendiri menyampaikan, kenapa kok kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api menjadi dingin plus juga berikan keselamatan. Tidak cukup pada kalimat kuni bardan saja. Allah tidak mencukupkan pada kalimat jadilah dingin saja. Karena kita tahu juga, kita baca di bahwasanya dingin itu lama-lama juga bikin sakit. Kalau dinginnya itu dingin yang sudah sangat menusuk, orang yang pergi naik ke gunung, dinginnya sudah luar biasa, ini bisa jadi kena
hipotermia. Bahkan orang tersebut kalau terlalu lama bisa kemudian meninggal dunia. Kalau orang beberapa kejadian beberapa yang lalu barangkali pergi ke Papua atau Merapi kalau nggak salah itu, hanya pakai celana pendek saja. Romansanya harus biasa nggak gondrong. Akhirnya apa? Tidak sadar bahwasanya pembuluh darah di dalamnya itu sudah bermasalah, sehingga yang menyebabkan orang tersebut meninggal dunia. Nah, Allah berikan kata bersalaman dan keselamatan. Jadi api yang kemudian Allah jadikan dingin tadi tidak hanya dingin saja, tapi juga memberikan keselamatan bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ketika api itu betul-betul sudah jadi dingin, sudah habis, ternyata masih ada satu orang yang kemudian muncul di sana yang dikiranya sudah hangus, sudah terbakar selesai. Nabi Ibrahim alaihissalam masih Allah selamatkan. Diuji dengan keluarga, Allah selamatkan. Diuji dengan siksa bakar, juga Allah selamatkan. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ujian yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan lanjutan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi kita sudah sebut berkaitan dengan anak yang sudah dinanti-nantikan selama bertahun-tahun, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Yang mana Allah Azza wa Jalla perintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, putra satu-satunya ketika itu. Nabi Isa belum ada. Nabi Isa itu adik daripada Nabi Ismail alaihissalam. Allah katakan di dalam surat As-Saffat ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi anni azbahuka, aku menyembelih dirimu. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah apa pendapat. Nah, ini pelajaran juga bagi kita tentang hubungan antara orang tua dengan anak. Ketika ada perintah dari Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim melihat dalam mimpi. Dan ini kalau seorang Nabi Rasul bermimpi sesuatu, maka ini bisa menjadi sebuah imam, itu adalah wahyu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika bermimpi, itu bisa menjadi wahyu atau kemudian petunjuk, atau kemudian ketika Allah mimpikan seorang Nabi Rasul di dalam mimpinya, itu berupa suatu pelajaran atau petunjukan yang Allah berikan, termasuk daripada perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dalam mimpi. Dan yang kedua adalah ini pelajaran bagi kita berbeda dengan orang tua dengan anak, yang mana ketika ada perintah tidak semerta-merta ayahnya ini langsung eksekusi anaknya, melihat pendapat anaknya seperti apa. Nah, menurut saya barangkali kita sebagai orang tua ketika menginginkan terbaik kepada anaknya, pada anak kita, itu sudah hanya meniru saja. Terus kalau sholat terus jam 9 ngaji. Menurut saya tanpa adanya keteladanan. Atau dalam hal tadi coba mengajak dengan meminta pendapat kepada anaknya. Nabi Allah Ibrahim ketika ada perintah, coba minta pendapat anaknya seperti apa. Fanzur madza tara. Kemudian Nabi Ismail anaknya berkata, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas shabirin. Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. If'al ma tu'mar fatajiduni atau satajiduni insyaallah minas shabirin. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang as-shabirin, yang sabar. Nabi Ismail minta pendapat demikian, maka karena beliau juga seorang putra Nabi, dididik dari awal, dari lahir, dari kecil ketauhidan, beliau mengiyakan, tidak protes kepada ayahnya. Wah, sorry ini sayang kalau aku malah mengambil perintah itu, mengambil perintah yang Allah berikan. Tidak, Nabi Ismail mengembalikan hal itu, dan kemudian Nabi Ismail alaihissalam mengiyakannya. Maka ini juga menjadi ibrah bagi kita berkaitan dengan ujian yang Nabi Ibrahim lakukan
terhadap ujian yang Allah berikan, yakni tentang putranya yang sudah ditunggu bertahun-tahun diuji Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Yang tadi ditinggal di tempat yang gersang sejak kecil, dan yang kedua perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra. Kita yang kemarin selesai daripada Idul Kurban, menyelenggarakan salah satu sunnah muakkad yang dikurban adalah kurban. Jadi tidak ada unsur membandingkannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diminta menyembelih putranya. Kita hanya diminta menyembelih apa yang kita korbankan saja. Maka ini juga menjadi belajar bagi kita lagi. Ketika mungkin kemarin kita belum sempat untuk berkorban, maka tahun depan kita targetkan untuk berkorban. Yang tahun kemarin mungkin masih sehat, masih bukan, belum sempat mengambil salah satu sunnah. Kan sunnahnya itu kalau kita berkorban dengan sapi atau kambing, kita yang sahih berkorbannya yang menyembelih sendiri. Laras gitu. Mungkin tahun kemarin kita belum berani untuk menyembelih hewan kurban kita sendiri. Maka tahun depan coba kita belajar cara menyembelih itu bagaimana. Dan tahun depan kita bisa menyembelih hewan kurban kita sendiri. Maka hal inilah menjadi hal keteladanan Nabi Allah Ibrahim yang Allah berikan kepada kita, dan juga keikhlasan daripada beliau menjalankan perintahnya dengan ikhlas, dengan ridho, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima daripada amal ketaatannya beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, dan menjadikan beliau sebagai contoh suri tauladan yang baik bagi kita semuanya. Dan senantiasa kita juga baca di dalam penghujung sholat kita untuk bersolawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga sistem doa kita. Allah jadikan dua contoh ini dari Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah, dan juga Nabi Ibrahim jadi contoh yang baik. Barangkali itu yang bisa sedikit kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal qanitina wal qanitat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa laqa'a 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jika semacam, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya banyak salah kata mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum